Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, selamat datang ikhwah semua. Di sini kami dari Faisal Madani, lebih tepatnya dari Departemen Syiar, akan membahas mengenai salah satu topik yang sebentar lagi akan kita alami ini, atau mungkin saat ikhwah semua sudah menonton sudah terjadi hari itu, yaitu mengenai peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW. Nah, bersama dengan bahasan tersebut, saya di sini bersama dengan Ustadz Anda. Sebelumnya, Assalamualaikum Ustadz. Assalamualaikum warahmatullah. Insya Allah di sini kita akan membahas lebih dalam lagi mengenai Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Boleh Ustaz sebelumnya, terima kasih Ustaz sudah bisa hadir di Zoom kali ini. Mungkin boleh Ustaz memperkenalkan dirinya terlebih dahulu. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Kenalkan, anak Akhukum Fillah, Anda Andika Yufa, dan sekarang beraktivitas di Adisalah Padang sebagai guru dan dosen di STI Adisalah. Juga sedang melanjutkan studi di UIN Imam Bonjol Padang. Mungkin Sulit itu saja. studi. Oke, baik. Semua terima kasih Ustadz Bima Mujib Padang Ustaz ya. Jadi di sini sekali lagi kita akan membahas mengenai Maulid Nabi Muhammad SAW yang mana mungkin sudah jadi tradisi umum umum juga ya Ustadz ya, bahwasannya Maulid Nabi ini tuh dilaksanakan setiap tahunnya, lebih tepatnya pada tanggal 12 Rabiul Awal. Apakah Anda benar Ustadz? 12 Rabiul Awal? Sebagian atau mayoritas Muslim di Indonesia kebanyakan meyakini itu 12 Rabiul Awal. Walaupun nanti di beberapa rujukan ada sedikit perbedaan. Tapi secara umum itu 12 Rabiul Awal Oke baik. informasinya. Oke baik baik. Berarti secara umum di tanggal 12 Rabiul Awal, namun rata-rata orang sepakat pada tanggal tersebut ya Ustadz ya. Yang mana kebetulan pada tahun ini jatuh pada tanggal 16 September. 16 September. 16 September. Oke Ustadz. Mungkin boleh nih Ustadz. Kira-kira mungkin boleh tadi Ustadz kalau nggak salah ingin melaksanakan share screen ya Ustadz ya. Oh iya, Anda izin Boleh Ustadz screen ya. silakan dipersilakan. Ini deh. Sebentar. Oke. Oke baik Ustadz. Oke, tema kita itu adalah mengenai cahaya kelahiran, yaitu merenungi keberkahan Nabi Muhammad SAW. Mungkin boleh Ustadz dipersilakan apabila ada yang ingin dibahas mengenai cahaya kelahiran ini Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin. Tsumma amma ba'd. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. Ikhwah fillah rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan kali ini Allah beri kita kesempatan untuk sedikit bercerita tentang berkahan Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Untuk membahas ini izinkan kami menasihati diri kami sendiri dan kita semuanya dengan membawa beberapa tema yang akan dibahas atau beberapa topik. Yang pertama tentang peristiwa kelahiran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua tentang kejadian-kejadian istimewa yang terjadi saat kelahiran beliau. Yang ketiga cara maulid Nabi Muhammad SAW yang benar. Yang ini akan berkaitan nanti apakah memang maulid itu bid'ah atau ada sebagian yang tidak suka maulid dengan alasan tertentu dan apakah memang boleh maulid atau sebagainya kita bahas nanti. Yang keempat, hikmah sejarah kelahiran Nabi Muhammad SAW. Kalau kita, baiklah, ikhwafillah rahimani wa rahmatullah. Ini lebih kurang 4 topik yang kita bahas. Tapi mohon maaf kalau seandainya karena kurang maksimal. Qadarullah tadi siang mulai berkurang. Mohon doanya, mudah-mudahan Allah segera kembalikan. Allahumma amin ya rabbal alamin. Ikhwafillah rahimani wa rahmatullah. Peristiwa kelahiran Nabi Muhammad SAW itu kalau kita ringkas lebih kurang akan ada
Yang kita dapat di sana bahwasanya beliau lahir ketika ayah beliau yang bernama Abdullah telah wafat. Jadi ketika beliau lahir, ayah beliau tidak ada lagi. Wafat di medan perang. Itu ya. Jadi kita perlu pahami bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu lahir sudah tidak ditemani oleh ayahanda tercinta. Nah, itu dia. Di sini insya Allah kita akan tarik kesimpulan nanti atau hikmahnya. Dan selanjutnya dalam kelahiran beliau, informasi yang juga kita perlu ketahui bahwasanya momen-momen kelahiran beliau itu Ka'bah sedang ada, sebelum beliau lahir ini Ka'bah sedang diserang oleh Abraha. Ini peristiwa besar yang penyerangan dari Yaman ini telah meluluhlantakkan beberapa daerah sebelum Mekah. Karena yang kita pahami dalam sejarah bahwasanya Abraha itu membawa pasukan bergajah dengan kondisi bangunan, kondisi pertahanan di zaman itu, terutama di tempat yang tandus, yang bisa dikatakan di zaman Nabi SAW lahir itu peradaban di Arab Saudi atau di eh, padang pasir waktu itu jauh tertinggal dari peradaban yang kota yang lain, sehingga bangunannya belum terlalu kokoh, dan sifat masyarakatnya juga jauh dari kata baik, masih banyak perperangan dan sebagainya. Sehingga hal ini ketika penyerangan Ka'bah oleh tentara bergajah, pasukan bergajah yang dipimpin oleh Abraha, itu menghancurkan beberapa kota, beberapa desa yang dilewati. Nah, dan ketika akan menyerang Mekah, ibu beliau sudah hamil tua. Ibunda beliau bernama Siti Aminah, Sayyidati Aminah, telah hamil tua yang dikala itu sudah negosiasi, dipanggil kakek beliau yang juga merupakan pemimpin kota Mekah yaitu Abdul Muttalib. Dikala itu sudah negosiasi dan diberi kesempatan kalau kota-kota lain langsung diluluhlantakkan, Mekah penduduknya silakan pergi meninggalkan Ka'bah. Kami mau hancurkan Ka'bah, kalian boleh pergi. Tapi yang namanya wanita hamil tua seperti Siti Aminah nggak bisa hamil, nggak bisa pergi dari lokasi kota Mekah. Akhirnya dengan penuh uh, penyerahan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala, Siti Aminah tidak bisa mengungsi sebagaimana masyarakat lain mengungsi ke bukit-bukit yang ada di sekitar kota Mekah. Itu kondisi. Baru melihat kondisi ini, barulah beliau lahir ternyata setelah peristiwa sebagaimana ringkasnya Allah utus pasukan burung ababil, pasukan burung diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk meluluhlantakkan pasukan Abraha sebelum sampai di Mekah menghancurkan Ka'bah. Tak lama baru Rasulullah SAW lahir di pagi hari, beberapa hari setelah peristiwa besar itu. Selanjutnya beliau lahir di hari Senin. Hal ini juga lah yang merujuk pada hadis beliau ketika beliau ditanya kenapa beliau berpuasa di hari Senin. Karena beliau mensyukuri kelahiran beliau. Sehingga beliau merutinkan puasa di hari Senin. Juga di hari Kamis. Salah satu hikmah atau alasan Rasulullah SAW rajin berpuasa di hari Senin. Next. Sebagaimana dikabarkan tadi, bahwasanya beliau menurut keterangan ulama atau mayoritas masyarakat di Indonesia meyakini atau mengetahui bahwasanya tanggal kelahiran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah tanggal 12 Rabiul Awal. Walaupun nanti kalau kita merujuk ke beberapa kitab lagi, di antaranya kitab Rahiqul Maktum atau buku yang dijadikan rujukan untuk sirah nabawiyah, juga dikatakan ada sebagian mengatakan tanggal 9 Rabiul Awal. Tahunnya tahun gajah, dinamai tahun gajah karena pada tahun itu terjadi penyerangan Ka'bah oleh gajah. Jadi cara orang mengasih tahun dahulu dengan cara peristiwa apa yang besar. Peristiwa apa yang besar di tahun itu, maka tahun itu dicatat sebagai tahun dengan peristiwa besar. Maka karena di tahun itu terjadi penyerangan pasukan bergajah yang belum pernah terjadi sebelumnya, maka tahun itu dinamai dengan tahun gajah.
Dan juga untuk informasi kalau kita lihat dijadikan tahun Masehi, karena waktu itu tahun Hijriah belum ada, belum dihitung tahun Hijriahnya. Tahun Masehi lebih kurang pada tanggal 20 atau 22 April tahun 571 Masehi. Sekarang kita sudah 2024 Masehi. Jadi lebih kurang 14 mendekati 15 abad yang lalu. Itulah kelahiran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan juga kelahiran beliau ternyata diiringi dengan kejadian yang istimewa. Ya, insya Allah ini kita bahas di topik kedua. Lebih kurang ini gambaran singkat kelahiran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana bahasa Arab kelahiran itu maulid, maulid waktu kelahiran atau masa kelahiran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ikhwafillah rahimani wa rahimakumullah, kita masuk ke tema atau topik kedua, kejadian-kejadian apa saja yang menjadikan kelahiran beliau itu istimewa. Yang memang kejadian ini kejadian luar biasa yang menandakan Allah Subhanahu wa taala, menandakan hadirnya seorang hamba Allah yang mulia, sehingga di antara tanda-tanda kebesaran Allah ketika beliau lahir ada beberapa peristiwa besar. Yang pertama, keluar cahaya dari tempat kelahiran Nabi Muhammad SAW, dari rumah beliau. Di malam itu keluar cahaya yang bahkan sampai ke langit, yang sampai terlihat dari tempat yang jauh, yang bahkan terlihat oleh orang-orang yang sedang cari kebenaran. Di antara dalam sejarah tercatat bahwasanya sebelum Nabi Muhammad SAW lahir, Bani Israel semenjak diutusnya Bani Israel, semenjak diberikan Nabi sebagai Rasul ditunjuk yaitu Nabi Musa awalnya, berlanjut terus Musa, Harun, Daud, seterusnya sampai akhir itu semua keturunan Bani Israel. Sampai bahkan ditunjuk pun seorang Rasul yang bernama Nabi Isa masih di kalangan Bani Israel. Walaupun nanti mereka terpecah. Pengikut Nabi Musa mereka mengatakan sebagai kaum Yahudi, pengikut Nabi Isa mengatakan sebagai Nasrani. Yahudi di kala itu mereka sebenarnya sudah tinggal di tempat yang lebih maju peradabannya ketimbang padang pasir atau Arab Saudi di kala itu. Tapi karena kabar-kabar yang mereka terima dari kitab-kitab yang mereka baca, mereka rela untuk menempuh perjalanan jauh ke tempat padang pasir, tempat yang jelas daerahnya daerah Arab Saudi, tapi tak tentu di mana. Sehingga sebagian mereka ada yang di kota Yastrib atau Madinah, sebagian mereka ada yang di kota Taif dan sebagainya. Mengapa? Karena mereka menanti-nanti utusan Allah Subhanahu wa taala yang ternyata di kala itu tidak dari kalangan mereka. Maksudnya bukan dari Bani Israel. Bani Israel itu keturunan kalau kita rujuk nanti ke atas, Nabi Isa ke atas, ke atas, ke atas, bertemunya nanti di uh, Nabi Ismail, Nabi Ishak, di Nabi Ishak. Oke, kan Ibrahim, Lut, Ismail, Ishak. Nah, Ishak di Nabi Ishak nanti bedanya Nabi Ishak ke bawah keturunan nanti Bani Israel. Sedangkan Nabi Muhammad SAW beliau ikut keturunan Nabi Ismail. Ke bawahnya di antara 25 nabi yang uh, wajib diketahui tidak ada nama-nama keturunan Nabi Ismail. Walaupun ada keturunan beliau yang diangkat sebagai nabi tapi tidak wajib diketahui. Yang wajib diketahui itu keturunan Nabi Ishak, keturunan Nabi Yakub yang nanti akhirnya bernama Bani Israel sampai Nabi Isa. Nah, inilah kekecewaan besar orang Yahudi. Kekecewaan besar yang mereka sudah menunggu-nunggu sampai rela hijrah, tapi ternyata tidak dari kalangan mereka atau dari kalangan Bani Israel. Walaupun sebenarnya kehadiran Nabi SAW juga untuk rahmatan lil alamin, rahmat bagi seluruh semesta alam, walaupun dari kalangan yang non Muslim atau non Islam, maksudnya walaupun bukan dari kalangan Nabi Ismail, keturunan Nabi Ibrahim,
keturunan Nabi Ishak, keturunan Nabi Yakub, keturunan Nabi Isa. Sebenarnya kehadiran beliau juga untuk rahmat bagi mereka. Tapi sebagian membangkang. Nah, ketika keluar cahaya ini, bahkan orang Yahudi pun melihat cahaya ini dari beberapa tempat. Next, juga ada gereja yang runtuh. Tidak ada peristiwa apapun, tidak ada perang. Tiba-tiba di hari kelahiran Nabi Muhammad SAW ada gereja yang runtuh. Yang lebih dahsyat lagi, ada api abadi yang disembah oleh kaum Majusi. Alasan mereka menyembah sederhana. Kenapa engkau menyembah api? Karena api ini sudah ribuan tahun masih hidup. Maka ini tidak mungkin api biasa. Gitu. Ini Tuhan, kata mereka. Cuman Tuhan rasanya yang bisa bertahan ribuan tahun. Tapi dikala kelahiran Nabi SAW, api yang disembah oleh kaum Majusi padam. Tak hidup lagi. Tidak ada disiram. Tidak ada peristiwa apapun. Cuman di hari itu apinya padam. Maka kaum Majusi, keyakinan mereka di kala itu terbantah. Bagaimana terbantah? Mereka mengatakan karena api tidak padam berarti dia Tuhan. Maka disembah. Tapi di kala kelahiran Nabi SAW apinya padam. Juga ada kejadian besar di kala itu, robohnya berhala yang di dalam Ka'bah. Karena saking jauhnya dari ke syariat, walaupun Ka'bah dibangun oleh Nabi Ibrahim dengan anaknya Nabi Ismail, diajarkan untuk berhaji, maka haji ini sudah dari zaman Nabi Ibrahim. Ya'ti min kulli dhamirin. Dari semua penjuru negeri itu sudah berhaji dari zaman-zaman terdahulu. Tapi jauh, jauh, sampai jauh jaraknya. Sampai bahkan kalian Nabi Muhammad SAW ternyata Ka'bah melenceng. Bukan untuk menyembah Allah, tapi malah untuk menyembah berhala. Dan kalau kita rujuk nanti literasi dari Al-Quran, ketika ada debat ataupun ditanya sama orang kafir Quraisy seperti itu, kenapa kalian menyembah berhala? Mereka mengatakan, kami jadikan berhala ini zulfa, yaitu perantara antara kami kepada Allah. Ini kesalahan. Beribadah, sholat tidak ada perantara. Yang sholat kita sendiri. Tidak ada ibadah dengan perantara. Maksudnya ibadah yang menyembah tidak ada perantara. Kita sembah seseorang ini perantara kepada Allah nggak boleh. Bahkan Nabi Muhammad SAW tidak boleh disembah untuk memperantara kepada Allah. Tidak ada. Apalagi benda mati seperti berhala. Maka di kala kelahiran beliau terjadi beberapa berhala yang roboh. Yang diletakkan di dalam Ka'bah sendiri. Ini diantara beberapa peristiwa istimewa yang mengiringi kelahiran beliau Nabi Muhammad SAW. Baik, kita masuk ke topik ketiga. Begitu besarnya Allah Subhanahu wa taala mengiringi kelahiran beliau dengan peristiwa-peristiwa yang besar. Dan bahkan jauh-jauh hari sebelum beliau lahir, di kitab-kitab umat terdahulu, di kitab Injil sudah disebutkan berita beliau akan datang. Di kitab Taurat yang tidak diubah disebutkan kalau ada nanti seseorang yang bernama Ahmad, Muhammad, ada cerita tentang beliau. Nah, jadi sedikit menarik rasanya sekarang. Ketika kita akan berbicara tentang cara maulid Nabi yang benar, berarti ada yang salah dong. Atau bahkan peringatan maulid Nabi itu sendiri. Ikhwafillah rahimani wa rahmatullah. Kalau ada yang mengatakan, dan mungkin sebagian kita pernah mendengar, maulid Nabi atau peringatan maulid Nabi dengan ceramah dan sebagainya. Ada yang mengatakan itu perkara yang baru. Tak pernah dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga dia dikategorikan ke dalam bid'ah. Kita menjawab, kalau yang dimaksud bid'ah itu adalah secara bahasa, baru adanya tidak di zaman Nabi, kita sepakat. Tetapi kalau yang dimaksud bid'ah tersebut ke dalam sesuatu yang dilarang secara agama, maka kita tidak sepakat. Kenapa? Karena bid'ah yang dilarang agama
adalah bid'ah yang melenceng, tidak sesuai dengan maqasid syariah diturunkan agama sesuatu. Melenceng dari ada apa adanya. Salat untuk menyembah Allah. Kalau tiba-tiba salat menyembah seseorang atau bahkan menyembah Rasulullah, tidak boleh. Itu bid'ah ya. Tapi kehadiran maulid Nabi, terutama pelaksanaannya dengan cara melakukan ceramah, maqasid syariah mana yang dilanggar di sana? Kita bukan merayakan ulang tahun Nabi dengan happy birthday, dengan meniup lilin, tidak, dengan meniup trompet, tidak. Yang kita lakukan hadir ke masjid, mendengarkan ceramah tentang beliau. Bukankah ini sejalan dengan maqasid syariah diturunkan untuk mengenal beliau Rasulullah SAW, untuk lebih dekat kepada beliau sehingga mencintai beliau? Maka ikhwafillah rahimani wa rahimakumullah, kalau maulidnya dalam rangka kajian, bukan konser, bukan tiup lilin, bukan membuat patung, tapi mengenal kisah beliau. Yang kalaulah tidak di momen maulid, kapan rasanya kita umat Islam berkenalan dengan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam? Semakin jauh sebenarnya kita dengan cerita Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, harusnya makin sering dibuatkan momen-momen untuk mengenal kisah beliau. Ini salah satu istiar, ini salah satu cara para ulama, cara orang-orang terdahulu, walaupun timbulnya bukan di zaman Khalifah uh, Khalifatul Rasyidin, bukan di zaman Abu Bakar, bukan di zaman Umar, bukan di zaman Utsman, bukan di zaman Ali. Kenapa? Karena memang umat di zaman dahulu masih dekat dengan cintanya pada Nabi, masih dekat dengan kisahnya dengan Nabinya, masih mendengar cerita orang yang hidup bersama Rasul. Tapi dinasti-dinasti seterusnya, pada dinasti Umayyah, Abbasiyah, mulai jauh orang dengan pribadi Nabi. Dikala itulah mulai, dikala orang tak mengenal Rasulnya, tak mengidolakan Rasulnya, dibuatlah momen kajian Maulid Nabi. Jadi kalau ini gunanya untuk talabul ilmi, menuntut ilmu, mengajarkan tentang Nabi Muhammad SAW, rasanya ini bukan sesuatu yang salah. Karena menuntut ilmu bagian dari ibadah. Bagaimana dikatakan orang ke masjid mau mendengar ceramah, lalu dikatakan bid'ah engkau masuk neraka? Apakah itu bid'ah dimaksud bid'ah yang dilarang? Sekali lagi kami mengatakan bukan itu bid'ah yang dilarang. Makanya ikhwafillah rahimani rahmatullah, kita simpulkan bagaimana menjadikan maulid sebagai sesuatu yang baik, yaitu dengan menjadikan momen maulid ini momen untuk meningkatkan amal ibadah. Baik meningkatkan ilmu pengetahuan sehingga cinta pada beliau, apalagi meningkatkan amal soleh dengan mencontoh pribadi-pribadi beliau yang sekarang na'udzubillah summa na'udzubillah pribadi muslim, rasanya banyak yang tak kenal dengan beliau. Ikhwafillah rahimani wa rahmatullah, maka kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berikan kesempatan, mungkin setiap tahun ada kajian maulid. Maksudnya ada beri sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau ada mengatakan Ustadz, kan tidak harus di momen maulid untuk cerita tentang sirah. Kalau di masjid, satu masjid, setiap pekan atau setiap bulan sudah ada kajian sirah Nabi Muhammad SAW, rasanya memang tidak urgen maulid dilakukan di sana. Maksudnya, tidak pula harus mengundang jamaah dengan momen maulid. Toh di kajian mingguan, toh di kajian pekanan, orang sudah mau menyimak. Tapi apakah memang itu status quo kita sekarang? Apakah memang itu keadaan umat kita sekarang? Jangankan panggilan kajian untuk sirah Nabi Muhammad SAW, panggilan kajian untuk pandai sholat berjamaah, bisa sholat yang baik yang benar tidak dihadiri. Tidak banyak yang hadir. Karena itu khafilah rahimahnya warahmatullah, kita lihat kajian maulid yang ada di sekitar kita, yang biasanya jamaah hadir 20 paling banyak, di maulid 50, 60, rasanya tak baik lisan kita
ketika ada yang berjuang menghadirkan jamaah, mengenalkan nabinya, walaupun dengan momen maulid, tak tak arif rasanya kita melarang atau menghalangi kegiatan-kegiatan yang seperti ini. Maka jadikanlah maulid yang benar dengan meningkatkan ilmu, meningkatkan amal dengan semakin mengenal contoh atau teladan kita Nabi Muhammad SAW. Ikhwafillah rahimani wa rahmatullah. Kalaulah tidak di momen-momen kayak gini, mungkin kita lupa dengan sulitnya hidup kita, menderitanya hidup kita, lupa kita. Ternyata kalaulah kita menimbang-nimbang penderitaan, siapakah yang lebih menderita dari seorang anak yang lahir tanpa bapak? Ustaz, anak juga. Contoh ada mengatakan, anak juga nggak lahir tanpa bapak. Umur 6 tahun, meninggal pula ibunya. Ustaz, anak juga yatim piatu. Dirawat oleh pamannya, umur 9 atau 8 tahun, meninggal pula pamannya. Mohon maaf, meninggal pula kakeknya dulu. Kakek merok dulu. Tak jauh daripada itu, dimusuhi oleh keluarganya. Siapa keluarga beliau? Abu Lahab. Yang kalau diketahui, khafilah rahimahullah, kalau ditanya nanti, selain kepada ibu beliau, yaitu Siti Aminah, kepada siapa Rasulullah SAW pernah menyusu terlebih dahulu? Rata-rata akan menjawab Halimatus Sa'diyah, Ustaz. Ya, Halimatus Sa'diyah bertahun-tahun beliau menyusu. Tetapi yang awal selain ibu adalah budaknya Abu Lahab. Hamba sahayanya Abu Lahab, paman beliau. Kenapa? Karena ketika beliau lahir, Abu Lahab sayang sama beliau. Ketika beliau masih kecil, Abu Lahab perhatian sama beliau. Saking perhatiannya ketika beliau bayi, diberikan budak untuk menyusui keponakannya. Beliau menyusu kepada budaknya Abu Lahab, yang juga merupakan ibu susuan paman beliau Hamzah. Makanya kalau ada dalam sejarah tercatat, Nabi Muhammad punya paman sekaligus saudara susuan, yaitu bernama Hamzah. Ke siapa menyusu? Bukan ke Halimatus Sa'di, tapi ke budak perempuannya Abu Lahab. Cuman kalau ada di dunia ini yang merasa, Ustaz, ana dijauhi oleh keluarga, Ustaz. Rasanya tak ada yang lebih menderita dijauhi oleh keluarganya melebihi penderitaan Nabi Muhammad SAW. Orang yang merawat beliau, orang yang sayang sama beliau, ketika diajak malah jauh dari beliau, memusuhi beliau, yaitu paman beliau Abu Lahab. Kayak gitu. Ikhwafillah rahimani wa kita masuk ke topik terakhir, yaitu hikmah sejarah kelahiran Nabi Muhammad SAW. Hikmah di balik sejarah beliau. Mudah-mudahan selesai sebelum 8 menit habis. Yang pertama, hikmahnya adalah kalau kita memang mengenal kisah beliau, seharusnya kita makin meningkatkan keimanan tentang kuasa Allah. Kita balik ke cerita bagaimana Allah meluluh lantakkan tentara Abraha, pasukan bergajah, yang sudah banyak desa, kota yang dilewati yang hancur lebur dengan tentara-tentaranya. Tapi فَإِذَا قِيلَ لَهُ كُنْ فَيَكُنْ. Kalau Allah yang bertitah, kalau Allah yang berfirman, enggak jadi. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Maka Allah tanya, endakkah sampai kepada engkau cerita tentang pasukan bergajah? Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Bukankah Allah jadikan tipu muslihat mereka, niat buruk mereka memusuhi agama Allah, menghancurkan Ka'bah, sia-sia.
Wa arsala alaihim iran ababil. Hanya dengan mengutus sekelompok burung dibandingkan burung yang kecil, yang palingan sebesar telapak tangan, dibandingkan dengan gajah yang besar. Rasanya tak sebanding. Pasukan burung melawan pasukan gajah. Tapi Allah Maha Kuasa. Tarmihim bihajaratin min sijil. Allah utus mereka dengan senjata yang tak ada di dunia. Bahkan tidak ada bekas senjata atau batu ini di dunia. Karena ikhwatillah rahimani rahimakumullah, batu tarmihim bihajaratin min sijil, batu dari neraka atau sijil ini yang telah terbakar ini, ketika dijatuhkan, hebatnya burung ababil ini, mereka membawa batu dari neraka, Allah berikan kuasa, tidak hangus tangannya, tidak hangus paruhnya. Ketika dijatuhkan, faja'alahum ka'asfin ma'kul. Allah jadikan orang yang tertimpa batu ini seperti dedaunan yang dimakan ulat. Contohkan, bagaimana daun dimakan ulat? Daun kalau dimakan ulat itu, ulat makannya tidak rata. Enggak segini habis, langsung enggak. Ulat itu makan di tengah, dibolongin tengah. Bolong lagi sini. Bolong lagi. Seperti itu kan. Nah inilah gambaran azab yang Allah berikan kepada pasukan bergajah. Mereka ketika ditimpa oleh batu, itu bolong. Bolong batu tersebut lurus saja jatuh. Karena batunya terbakar panas. Bolong dia. Sampai ke bawah lurus. Sampai menembus tanah, tidak tahu hilangnya kemana. Makanya, kalau ada yang meneliti mana ya batu sijil itu, tidak ada. Nah, kayak gitulah. Seharusnya yang kita mendengar cerita tentang peristiwa pasukan bergajah diluluhlantakkan oleh Allah, ini meningkatkan keimanan kita dengan kuasa Allah. Ada musuh kita, apakah dia orang paling kaya, paling berpengaruh. Kalau kita menjaga Allah, ihfadillah, yahfadka. Kita minta pertolongan kepada Allah, Allah akan lindungi kita sebagaimana Allah pernah lindungi Nabi Muhammad yang masih dalam janin, sebagaimana Allah pernah melindungi Ka'bah dari pasukan yang besar. Ikhwatillah rahimani rahimakumullah, itu hikmah pertama. Yang kedua, meyakini bahwa takdir Allah adalah untuk kebaikan kita. Sebagaimana tadi kami sudah singgung, Rasul lahir dengan musibah demi musibah. Hilang bapak, meninggal ibu, meninggal kakek, dimusuhi oleh, dan sebagainya. Banyak kelahiran beliau sudah dimulai dengan musibah. Tapi di sini kita diajarkan oleh Allah. Sebagaimana Allah firmankan dalam Al-Baqarah 216, wa asa an takrahu syai'a wa huwa khairul lakum. Bisa jadi dalam suatu perkara engkau masih tidak terima. Tidak senang kayak gini. Tapi kalau itu takdirmu yang datangnya dari Allah, kalau itu ketentuan Allah yang Allah berikan padamu, sesungguhnya wa huwa khairul lakum. Itulah yang terbaik untukmu. Nabi diuji bukan hanya lahir sebagai yatim. Beliau bahkan Allah tak izinkan beliau bisa membaca dan menulis sehingga bergelar ummi. Tapi kaidah yang beliau pahami, kalau Allah yang mentakdirkan, berarti ini terbaik untuk saya. Ulama mencoba menggali kisah. Apa hikmah Nabi SAW dilahirkan tidak berbapak? Ternyata hikmahnya adalah agar menutup peluang orang beralasan wajar Muhammad orangnya baik. Kenapa bapaknya baik? Enggak. Beliau tidak punya bapak untuk dicontoh. Jadi hal ini, segala sesuatu, di sini kita simpulkan, kalau itu takdir Allah, pasti baik untuk kita. Yang sudah kuliah, dapat tempat kuliah. Tidak suka tempat kuliah ini, Ustaz. Tapi kalau itu takdir dari Allah, sesungguhnya di tempat kuliah engkau sekarang, itulah yang terbaik untukmu. Intinya, setelah berusaha, setelah berdoa, Allah kasih takdir, walaupun kita belum terima lagi, walaupun hati kecil kita tidak menerima takdir ini,
kasih tahu ini yang terbaik untuk kita. Kalau lebih dari ini bisa jadi keburukan menimpa kita. Maka yang Allah telah pilihkan itu yang terbaik untuk kita. Sebagaimana Allah pilihkan bagaimana Nabi Muhammad lahir dan bagaimana keluarga beliau dan bagaimana nanti beliau menerima cobaan dan cobaan dari Allah Subhanahu wa taala yang Allah takdirkan. Hikmah yang ketiga, menjadikan Rasulullah SAW sebagai idola dan panutan dunia dan akhirat. Orang Yahudi saja jauh-jauh hari sebelum beliau lahir sudah pengen bertemu dengan beliau. Dicari mana. Walaupun nanti karena berbagai faktor, salah satunya iri hati dan tidak sebagainya, mereka benci. Mereka menjauhi Nabi. Tetapi kita umat muslim yang sudah merasakan indahnya peninggalan beliau, indahnya perjuangan beliau, indahnya nikmat Allah yang diberikan melalui perantara beliau, masih tidak menjadikan beliau idola hidup kita, panutan dunia kita, yang layak kita tiru, maka siapa lagi? Bukankah Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ama arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Taklah kami utus engkau kecuali sebagai rahmat untuk semesta. Semesta saja menyambut kehadiran beliau dengan bahagia. Mengapa kita umat beliau tak menjadikan beliau rahmat dalam kehidupan kita yang layak kita contoh dan jadikan idola? Yang terakhir, hikmahnya adalah tentu kalau kita memang menyatakan umatnya beliau ingin mengatakan kita patuh sama Allah, Allah perintahkan, "Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni," maka ikutilah jalan Rasulullah SAW, ikutilah syariat Islam dengan baik. Itu yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebanyak sebanyak itulah yang bisa kita ambil dari Maulid Nabi ini maka ikhlas semua. Semua terima kasih kepada Ustaz Anda atas materinya. Sampai jumpa teman-teman semua. Semoga kita bisa bertemu lagi di video selanjutnya dari Forsip. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.